Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya kalau kita mencoba, apa betul sih kita itu termasuk umat Rasulullah, atau benarkah kita itu termasuk orang yang taat dan tunduk pada Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan atiullah wa atiur rasul. Saya coba cari di dalam Al-Quran. Ada beberapa surat di dalam surat An-Nisa ayat 59, 69, 80, surat Al-Anfal ayat 20, surat Muhammad ayat 33, dan Ali Imran ayat 32. Apakah betul kita itu menjadi umat Muhammad yang selalu mengikutinya? Apa betul kita itu harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, baik melalui ayatnya ataupun melalui perilakunya, ucapannya, dan penetapannya? Nah, hadis itu kan kategorinya ada 3. Apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang diperbuat oleh beliau, hadis fi'li, dan apa yang telah ditetapkan oleh beliau. Nah, yang ditetapkan ini Rasulullah melihat seseorang, terus ditetapkan itu, lakukan terus, dan itu yang harus diikuti. Di zaman Rasulullah itu Islamnya juga nggak sempurna amat. Seperti contoh, pada waktu saat baru-baru diperintahkan sholat, para sahabat Nabi ya seperti zaman kita kecil dulu. Maunya kita menjadi makmum masbuk, anak-anak kecil. Bagaimana soal kita makmum masbuk, mungkin ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, atau 3 rakaat. Sahabat Nabi dulu itu sholatnya juga dilebut. Bagaimana salamnya nanti bareng pada Nabi. Nah, ini ternyata di zaman Rasulullah itu Islamnya juga nggak sempurna amat gitu kan. Tapi selalu Allah memberikan jalan keluar. Dan saat Rasulullah bertanya, loh, saya perhatikan kamu kelihatannya tadi takbirnya bukan bareng sama saya, tapi kenapa sholatmu salamnya bareng gitu ya? Jawaban para sahabat Nabi, ya saya kebut ya Rasulullah, saya percepat sholat saya, bagaimana saya nanti salam bisa mengejar salam denganmu. Jadi seperti itu, seperti sholatnya anak kecil zaman ini. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal, seorang penulis Al-Quran atau sekretaris Rasulullah SAW yang selalu menulis wahyunya, pada waktu itu memang sholat yang ketinggalan makmum masbuk itu belum diajarkan oleh Rasulullah bagaimana menjadi makmum masbuk. Ketika Mu'adz bin Jabal sholat terlambat, lalu Mu'adz sholat mengikuti Rasulullah, dan salamnya ketika Rasulullah salam, dia tidak salam, meneruskan kekurangannya. Setelah itu Rasulullah melihat Mu'adz bin Jabal sholat begitu, maka itu ditetapkan sebagai bahwa aturan sholat makmum masbuk harus seperti itu. Jadi Rasulullah mengajarkannya pun juga saat yang berkaitan dengan sholat ataupun dengan yang lain, itu juga tidak sempurna. Lalu yang lain, saya ingin bertanya dengan ibu-ibu, Bu,
Alhamdulillah nggak ngantuk. Ini kalau bapak-bapak, suami-suami ibu ini menjalani ajaran Rasulullah full seperti Nabi, boleh nggak? Boleh, alhamdulillah. Itu istrinya siapa, Pak? Nggak tahu. Nah, istri Rasulullah itu 9, Bu. Boleh, suaminya itu beristri 9. Bentar dulu. Nah, berarti ibu-ibu juga yang menghambat hukum Allah. Nah, kalau masna wa sulasa wa ruba itu untuk umum. Jadi memang ada ajaran-ajaran Allah yang untuk Rasulullah itu khusus untuk Rasulullah, tidak untuk umatnya. Waduh, langsung betul, Pak. Ya. Jadi yang poligami, yang umum itu 4 untuk umat Rasulullah. Tapi kalau untuk Rasulullah sendiri 9. Tapi ada yang mengatakan lebih dari 9. Karena kalimat masna itu 22, wasulasa dan 33, warubah dan 44, berarti berapa? 18. Makanya di Indonesia bagaimana ada salah seorang khalifah setelah Rasulullah itu istrinya 1000. Nah, kalau sehari 3 berarti 1 tahun baru balik ke istri yang pertama, gitu kan? Nah ini memang apa namanya? Atau di Madura itu Kiai Masulon, pengusaha burung walet, itu istrinya 9 atau 12. Nah, ketika ditanya, saya mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, ukurannya apakah kita harus betul-betul ngikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara sempurna atau tidak? Makanya tadi saya katakan bahwa hukum Allah itu tidak serta-merta untuk Nabi dan umatnya. Ada ajaran-ajaran Allah, hukum-hukum Allah yang hanya diperuntukkan untuk Rasulullah dan sebagian umatnya. Seperti contoh hukum perang. Kalau kita lihat ayatnya, perang itu wajib. Tapi di zaman Rasulullah ada beberapa sahabat Nabi begitu lapor, ya Rasulullah saya siap untuk ikut perang. Rasulullah, udah kamu pulang aja, urusin bapak ibumu. Nah, artinya apa? Tidak semua sahabat Nabi wajib perang. Tidak wajib perang. Ada sahabat-sahabat yang diwajibkan perang secara fisik. Ada juga sahabat-sahabat Nabi disuruh patungan untuk modal perang. Karena di zaman Rasulullah, meskipun Rasulullah zaman itu sepertiga tanah kota Makkah itu milik Khadijah. Kayaknya kayak apa itu? Coba kita renungkan, kita pikir. Kota di kota Makkah, di kisaran Ka'bah, itu adalah tanahnya Khadijah, istri Rasulullah. Nah ini orang Aceh punya, jamaah Aceh punya tanah di sana, dibangunkan hotel, royalti untuk pemerintah Aceh. Tiap bulan atau tiap tahun itu sangat menakjubkan. Kayak ini, sebanyak itu 2/3 tanah atau kekayaan Khadijah habis dipakai untuk dakwah Rasulullah. Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, apa betul kita ikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini? Lalu bagaimana orang yang teriak-teriak kita harus kembali pada hukum Allah dan Rasulullah? Kalau saya dengan itu kadang-kadang ya, apa iya? Bukan tidak boleh. Kalau kita mampu, oke. Ketika kita tidak bisa, ya udahlah, saatnya sedekah ya sedekah.
Pada waktu saatnya sholat apa zakat, ya kita keluarkan zakat. Pada waktu saat ada orang yang butuh sedekah, kita keluarkan. Saya teringat ada salah satu sahabat Nabi yang namanya Nuaiman. Itu buandelnya, Masya Allah. Buandelnya ya bisa dikategorikan menjadi orang fasik. Orang fasik itu apa kira-kira? Definisi fasik. Dia orang yang beriman, dia mengaku dirinya Islam, tapi melakukan dosa-dosa besar, melakukan hal-hal yang tidak pantas. Seperti contoh, ketika Nuaiman itu ngikut sholat jamaah, Nuaiman itu ya tukang mabuk lah. Kalau mabuk itu nggak mau di terminal, nggak mau di tempat pelacuran. Mabuknya itu selalu di dekat Rasulullah. Ketika ditanya, kamu gimana? Sholat berjamaah, ikut ini, ikut. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kamu selalu di belakangnya. Tapi kamu tidak mau meninggalkan mabuk-mabukan. Rasulullah juga mendera, memberikan takzir kepada Nuaiman. Tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau cuma hanya mentakzir seperti itu? Nanti kalau dia sudah melakukan hukum-hukum Allah dengan baik, hukum-hukumku, insya Allah dia akan menyadari hal itu. Dan Nuaiman itu juga buadelnya sangat luar biasa. Ketika ada jamaah buta itu bertanya, wahai sahabatku, di mana tempat kencing? Dituntutlah orang buta ini. Ternyata masih di tengah Masjid Nabawi. Udah di sini aja kamu kencing. Kencinglah di tengah masjid. Coba kalau kita melihat orang seperti itu, mungkin kita takutin gitu. Kencing di tengah-tengahnya masjid. Nah, terus Abdullah yang orang buta tadi 3 hari kemudian berjamaah lagi di Masjid Rasulullah. Bertanya, aku kemarin dibully sama Nuaiman. Mana Nuaiman? Ya nanti setelah sholat saya jajarkan kamu dengan Nuaiman ya. Ternyata dia adalah Nuaiman. Begitu usai sholat dituntutlah mendekati Utsman bin Affan. Lagi sholat sunnah ba'diyah. Ini Nuaiman sebelah kananmu. Mau kamu apakan? Dipukul lah. Wah. Ini tingkat kebrengsekannya kayak apa? Ini umat Rasulullah, ini di zaman Rasulullah seperti itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana fenomena atau bagaimana perilaku sahabat Nabi. Kalau kita lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketaatannya dan ketundukannya sebelum Rasulullah tampil untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, Khulafaur Rasyidin selalu menawarkan diri. Ya Rasulullah, aku saja yang tampil, jangan engkau. Tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang brengsek seperti itu. Tapi Rasulullah juga mengakui dia sebagai umatnya. Karena ajaran Islam yang Rahman dan yang Rahim ini, Masya Allah. Nah, jadi kita menjadi umat Islam ya, makanya kita perlu banyak belajar. Seperti sholat atau wudhu. Ketika kita wudhu melihat
wudhunya orang itu tidak sama dengan kita, lalu kita langsung mengklaim, oh wudhumu sama. Nah, ternyata wudhunya antara sahabat satu dengan sahabat yang lain itu juga berbeda-beda. Cara membaca Al-Quran ada yang pakai antara sahabat satu dengan yang lain pun juga berbeda-beda. Ada salah satu sahabat Nabi ketika ngimamin sholat itu membaca, kalau kita kan pakai hafiz, semua sepakat. Tapi kalau di Makkah, ketika kita melihat sholat itu kan macam-macam. Yang sudah pernah haji dan umrah atau kita lihat TV, itu sholatnya macam-macam. Ada juga yang sholat benerin jubahnya, garuk-garuk. Bahkan ada juga yang ini, Masya Allah, apa saking nggak ngertinya atau gimana, ketika ada telepon atau HP-nya berdering, ya diangkat, sholi. Dijawab dengan sholi, sholat, saya lagi sholat, gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Apakah benar? Kalau cuma hanya sholi, itu ketepatan 3 huruf gitu kan, seharusnya udah batal. Nah, sholi, shot, lamnya tasdid sehingga lamnya double. Kalau mungkin sholi gitu aja mungkin, dan orang faham cuman 2 huruf. Kalau cuma hanya 2 huruf, insya Allah tidak membatalkan sholat, meskipun di situ ada unsur kesengajaannya. Atau seperti contoh, mohon maaf Pak Haji, dulu bobotnya berapa pada waktu saat gendut-gendutnya? 86. Pak Haji Iman, bobotnya berapa? Berapa? 70. Enggak, pada waktu saat gendut gagah-gagahnya 85 Pak. 85, oh hampir sama. Nah kalau segitu mungkin enggak terlalu susah untuk tahiyat. Kalau kita lihat orang yang satu kita, seperti yang jadi tukang parkir itu, saya yakin pada waktu saat tahiyat pasti tidak sempurna. Makanya kita juga perlu melihat kondisi seseorang ketika menilai orang itu sholatnya benar atau tidak. Nah, idza qa'ada jaza, bahwa kadang-kadang ada juga jamaah sholat duduknya aneh. Ketika aneh tahiyatnya, kita mengatakan sholatmu nggak sah, sholatmu nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Padahal orang itu lagi udunan, gitu ya. Nah, pasti tahiyatnya nggak sempurna, atau duduk di antara sujudnya pasti tidak sempurna. Nah, ini memang segala sesuatu kita perlu melihat kondisi dari jamaah itu. Nah, ini kan juga yang lagi viral rame, yang tentang videonya Pak Ganjar. Saya bukan bela sama sekali, enggak. Wudhu bajunya enggak diangkat sampai ini, wudhunya cuma sampai sini. Sah enggak itu? Enggak, itu menurut kita dan menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau kita melihat belajar perbandingan atau perbedaan madzhabul arba'ah, mazhab 4 aja. Jadi Imam Malik itu wudhunya kalau musim panas, atau Rasulullah sendiri kalau musim dingin yang sangat mencekam, Rasulullah itu wudhunya sampai sini aja. Nah kalau dingin, nah ini memang wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bah. Siku-siku itu mana? Apakah ini bukan siku-siku? Apakah siku-siku itu kalau orang Jawa sikut ini? Apa siku-siku itu yang ini? Gitu. Nah makanya ketika kita memberikan sebuah penilaian kepada seseorang, maka kita perlu luas dulu ilmu kita.
Jadi dari situ kita harus banyak belajar. Karena itu juga kenapa saya mengatakan begini. Karena banyak yang bertanya. Awalnya saya juga nggak tahu ada video seperti itu. Begitu saya ditanya itu ditunjukkan ini loh Pak wudhunya. Oh ini jadi wudhu itu tidak kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i memang wudhu itu ya sampai siku ya ini sikut ini. Nah bukan hanya lengan aja bukan. Nah ini makanya fenomena yang terjadi di sekitar kita tidak boleh gampang untuk menyalahkan orang ketika wudhu, ketika sholat, ataupun ketika dalam posisi apapun. Ya seperti yang saya katakan dari awal tadi, ya poligami, ya masalah ngikut perang atau tidak, melihat kembali pada kondisi masing-masing. Nah, seperti saya sekarang, kalau dulu saya pernah nggak tidur sampai seminggu kuat, tapi sekarang kondisi seperti ini sudah nggak mungkin lagi begadang. Semalam aja juga sudah nggak mungkin, gitu kan? Harus ada istirahatnya. Nah, semua perjuangan untuk Allah, semua perjuangan untuk Rasulullah, perjuangan untuk Islam harus kembali kepada diri kita. Jangan sampai menuting si A begini, si B begini, si C begini. Oh dia begitu. Oh, ternyata saya lebih sempurna Islamnya dibanding dengan si A, si B, si C dan seterusnya, gitu ya. Nah ini janganlah kita memberikan sebuah penilaian terhadap diri kita, sebuah penilaian yang lebih. Nah, karena itu tadi kekuatan fisik antara satu dengan yang lain, dan kita memahami hukum Islam. Ya ada yang membatas, istilahnya ngaji kuping. Kayak begini ini istilahnya ngaji kuping. Kekuatan ngaji kuping itu yang masuk ke otak kita cuma hanya berapa persen. Bukan menghina. Saya sendiri pada saat kuliah kalau nggak bawa kertas, begitu saya ditanya apa, tidak bisa sempurna untuk menyampaikannya. Tapi ada teman, ucapan dosen itu dari A sampai Z hafal. Ada. Begitu suruh nirukan persis. Ada teman saya dari Bojonegoro yang namanya Abu Alim Dunurai, itu hafal Al-Quran bukan hanya satu versi, tapi 10 qiraat. Jadi 10 qiraat itu yang sudah disahkan oleh ulama dunia bahwa cara membaca Al-Quran kalau kita baru satu versi, mengikuti hafaz. Ada kalau dalam fikih namanya madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Ahmad. Kalau dalam Quran itu qiraat hafaz, qiraat Qalun, Duri, Abu Les. Nah ini Abu Les ini di Mesir. Beliau itu ulama Al-Quran, ahli Quran, tapi kaya raya. Setiap tamunya selalu dihidangkan makan. Nah sampai sekarang ketepatan saya sempat ke Mesir dan sempat ziarah ke makamnya Al-Lis, termasuk ahli Quran. Itu selalu dihidangkan roti canai setiap tamu yang ke situ. Di Mesir itu tidak semua makam para ulama besar itu dibikinkan tempat yang indah, tidak. Karena Al-Lis ini kaya raya sehingga di makamnya itu dibangunkan masjid. Kalau Imam Syafi'i makamnya kan baru-baru saja orang Indonesia yang membangun masjidnya itu. Nah, ulama-ulama besar di sana kuburannya ya sama kayak di kuburan kita itu.
ada yang ada nisannya, ada yang tidak. Nah, ini ulama-ulama terkenal, pengarang-pengarang kitab baik tafsir ataupun kitab-kitab fikih. Jadi makamnya ya kayak di masyarakat aja. Nah, setelah orang Indonesia datang ke melihat kondisi makamnya Imam Syafi'i seperti itu, makamnya Ibnu Tabari sebagai ahli tafsir seperti itu, akhirnya dibangun satu tempat biar orang ziarah itu aman, nyaman, duduknya, doanya dan sebagainya. Seperti di tempat Taif, di mana Rasulullah dilempari batu oleh orang-orang yang belum menerima dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah ngumpet di situ, dipakai Rasulullah sholat. Masya Allah, saya terakhir ke Taif melihat, ya Allah, tempat Rasulullah mengamankan diri, berlindung di tempat ini. Atapnya aja sudah dompak capek gak tahu. Sajadahnya Masya Allah sudah robek-robek. Ini memang pemerintah Makkah, pemerintah Saudi itu banyak sekali ingin menghilangkan tempat-tempat yang bersejarah. Pada waktu saat saya tahun 97 saya haji ke tempatan teman-teman saya masih banyak di Makkah. Dia bilang, kamu di sini nanti kalau umroh, kamu harus cari waktu 1 bulan untuk nampak kilas di mana tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah dan tempat itu untuk beribadah Rasulullah. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau terus jalan 1 bulan cukup. Nah ini memang kita sebagai umat Rasulullah apakah perlu membangun situs atau tempat-tempat yang pernah dikunjungi Rasulullah? Ya mungkin ada yang perlu, ada yang tidak. Ada yang perlu diabadikan. Manfaatnya untuk apa? Untuk sejarah. Oh, di sini Rasulullah tempat berlindungnya saat dilempari orang-orang Taif. Jadi ada makna kesejarahan. Jadi kalau ya kita boleh memperbaiki ini itu dan sebagainya boleh, tapi tidak harus serta-merta mewajibkan tempat-tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah itu menjadi tanggung jawab kita, tidak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sudah lebih dari 5 menit tadi diingatkan, boleh lebih.